Halo sahabat jurnal video, kita semua tahu banjir itu salah satu kekuatan alam yang paling merusak. Tapi, gimana kalau kita bisa tahu di mana monster ini bakal menyerang selanjutnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya ilmu data bisa mengubah total cara kita menghadapi bencana alam. Soalnya ini bukan cuma soal air yang meluap ya. Ini adalah bencana yang bisa melumpuhkan segalanya. Rumah hancur, panen gagal, infrastruktur rusak, dan yang paling parah bisa merenggut nyawa. Taruhannya itu tinggi banget, makanya kemampuan buat memprediksi jadi sepenting ini. Oke, biar kita lebih kebayang skala masalahnya, kita lihat langsung studi kasusnya. Kita ke Pakistan, negara yang punya sejarah panjang banget berhadapan dengan banjir dahsyat yang datang terus-menerus dan setiap kali selalu meninggalkan luka yang dalam. Coba bayangin angka ini, 94. Itu adalah jumlah distrik di Pakistan yang dinyatakan sebagai terdampak banjir hanya dalam 1 tahun di 2022. Ini bukan lagi insiden lokal di 1-2 desa, ini bencana skala nasional. Dan kalau kita kerucutkan lagi, kita lihat satu provinsi aja, Khyber Pakhtunkhwa. Dampaknya gila-gilaan. Banjir monster tahun 2022 itu mempengaruhi hidup lebih dari 4,3 juta orang. Ini bukan sekedar angka statistik loh, ini 4,3 juta cerita, 4,3 juta keluarga yang kehidupannya porak-poranda. Selama ini kan kita seringnya telat. Bencana datang baru kita sibuk beres-beres. Tapi sekarang dengan sains modern kita bisa pindah gigi nih. Dari yang tadinya cuma reaktif jadi proaktif. Jadi bisa memprediksi. Nah, pertanyaan utamanya sekarang, gimana caranya kita bisa tahu titik-titik mana aja yang paling rawan kena banjir dahsyat? Inilah teka-teki besar yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan. Jawabannya ada di konsep yang keren ini, pemetaan kerentanan banjir. Biar gampang, anggap aja ini kayak bikin sebuah resep resiko. Para ilmuwan ngumpulin berbagai lapisan data, ibaratnya ini bahan-bahan masakan, lalu menggabungkannya buat menciptakan gambaran yang super jelas tentang area mana aja yang paling berisiko. Jadi, apa aja sih bahan-bahan yang ada di dalam resep risiko ini? Ternyata para ilmuwan mengidentifikasi ada 8 faktor kunci yang bikin satu wilayah itu rentan atau nggak sama banjir. Nah, yang menarik banget, dari 8 bahan itu, ternyata ada 4 yang jadi biang kerok utamanya. 4 faktor ini, sungai, curah hujan, kemiringan lereng, dan suhu permukaan, ternyata menyumbang lebih dari 80% dari total resiko. Yuk, kita kupas 3 yang paling krusial. Pertama, tentu aja, curah hujan. Ini sih udah jelas ya. Area yang hujannya lebih lebat, yang warnanya biru tua di peta ini, sudah pasti punya risiko yang lebih gede. Faktor besar berikutnya, sungai. Makin deket kamu sama aliran air, kayak di area yang gelap di peta ini ya makin tinggi risikonya. Logis kan? Ini salah satu prediktor yang paling kuat. Dan yang ketiga, topografi atau bentuk permukaan tanah. Daerah yang datar itu ibaratnya kayak mangkok. Air bakal ngumpul di situ dan susah buat ngalir pergi. Makanya, dataran rendah yang warnanya terang ini jauh lebih beresiko daripada pegunungan yang curam. Nah, bahan-bahan pelengkap lainnya buat menyempurnakan resep ini ada ketinggian, jenis tanah, kehijauan atau vegetasi, tata guna lahan, apakah itu kota atau hutan, dan bahkan suhu permukaan tanah. Oke, semua bahan udah kekumpul nih. Terus setelah para ilmuwan menimbang dan mencampur ke 8 lapisan data ini, hasilnya kayak apa sih? Dan inilah dia hasilnya, peta kerentanan banjir final. Setiap warna di sini, dari hijau yang aman, sampai merah yang bahaya banget itu menceritakan kisah tentang tingkat risiko. Ini adalah ramalan bahaya paling detail yang pernah dibuat untuk wilayah ini. Kalau kita bedah lagi petanya, angkanya cukup bikin kaget. Model ini memprediksi kalau hampir 1/4 dari seluruh wilayah, tepatnya 23%, ada di bawah ancaman banjir yang tinggi atau bahkan sangat tinggi. Pertanyaannya, seberapa akurat peta ini? Jawabannya, akurat banget. Model ini dapat skor akurasi 0,911. Biar kamu tahu, dalam dunia data science, skor di atas 0,9 itu artinya luar biasa. Ini bukan asal tebak, ini sains yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, petanya keren, datanya akurat. Terus, gunanya buat apa? Nah, disinilah bagian paling pentingnya. Gimana kita mengubah data canggih ini jadi pertahanan nyata buat menyelamatkan nyawa.
Dan wow, slide ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Di kiri itu zona merah, risiko paling tinggi. Di kanan, peta kepadatan penduduk. Lihat deh, gimana area merahnya itu tumpang tindih persis sama area kuning terang, tempat paling banyak orang tinggal. Disinilah data bertemu dengan nasib manusia. Dengan informasi sepenting ini, kita nggak lagi buta arah. Pemerintah jadi tahu persis di mana harus pasang sistem peringatan dini, di mana harus bangun tanggul, di mana tim penyelamat harus siaga, dan yang paling penting, mengedukasi masyarakat di zona bahaya tentang risiko yang mereka hadapi. Ini adalah langkah nyata dari prediksi menuju perlindungan. Pekerjaan kayak gini tuh baru permulaan loh. Ini bikin kita mikir kan, kira-kira gimana lagi ya kita bisa pakai kekuatan data dan teknologi untuk memprediksi hal-hal yang nggak terduga. Dan akhirnya membangun masa depan yang lebih aman buat kita semua. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton.